Buat apa? Ada tadi ada. Terus apa? Gel gel pelumas, terus habis itu bengkok, terus kotak, terus ada handscoon steril dan biasa aja. Ada ngaca, ada ibu. Betul make ini aku ada. Pernah tahu namanya korentan? Ada stetoskop. Itu steril ya, jadi itu digunakan membantu kita apabila kita memang hanya sendirian gitu ya, hanya sendirian melakukan, sehingga pada saat kita membutuhkan alat-alat yang sifatnya steril, kita bisa menggunakan korentan. Gimana? Saya sudah posisinya sebelah kanan atau bukan? Bukan. Nah, bisa sebelah sana ya, tapi ini kalau posisinya anggap aja lah saya sebelah kanan ya. Oke, saya sudah siapkan alatnya, saya sudah siapkan juga ini ya. Tadi ada air, ini kom ya, ada isinya air. Oh iya. Sebenarnya kita perlu ada baki sebenarnya, kalau memang saya bisa masukkan ke dekat pasien tadi. Lalu Nanti aku mau beli tripod ah. kita yang kedua adalah persiapkan pasien. Tuh kan. Ya, kita persiapkan pasien ini, anggap aja Aku bilang posisinya juga misalnya apa? ini adalah Terlap nggak sih? posisi semi-collar ya. Jadi pastikan ini pasien berada pada posisi collar ya, yaitu dengan tinggi 45 derajat. Nah. Tuh, Jangan lupa handuk. kita lakukan Lihat dulu itu. concern kepada pasien ya. Jadi kita perkenalkan diri dulu kepada pasien, kita jelaskan ya, kita informasikan kepada pasien mengenai tindakan yang akan kita lakukan. Namanya informer ya. Tindakan apa yang kita lakukan? Pak, Bu, saya Tini, saya mahasiswa Politeknik Salting yang saat ini lagi dinas pagi gitu ya. Saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT, yaitu pemasangan selang nanti yang dimasukkan dalam hidung untuk masuk ke dalam lambung ya. Pemasangan ini Pak ditujukan agar bisa membantu Bapak gitu ya, untuk memenuhi kecukupan atau kebutuhan nutrisi. Karena kan kondisi Bapak saat ini tidak memungkinkan untuk makan melalui mulut gitu misalnya ya. Disampaikan ya, ada beberapa hal Pak yang nanti perlu Bapak ini kan pahami. Jika misalnya Bapak ada merasakan keluhan misalnya mual, atau Bapak merasakan sulit bernapas gitu ya, atau mungkin Bapak merasakan nyeri, Bapak nanti bisa kasih tahu saya dengan cara mendehem gitu. Kasih tahu ke pasiennya ya, kasih tahu ke pasiennya hal-hal yang seperti itu yang kemungkinan terjadi ya. Jangan pasiennya diam gitu loh, karena dia nggak tahu, dipikirnya nanti oh itu hal yang biasa. Jadi Pak, apabila Bapak merasakan nyeri ya, atau misalnya Bapak sulit bernapas, atau mungkin Bapak merasakan mual, tolong kasih tahu saya ya. Pada saat pemasangan nanti tolong kasih tahu saya dengan cara misalnya mendehem, sehingga saya tahu bahwa Bapak memiliki keluhan tersebut ya, sampaikan ya. Nah, setelah itu kita sampaikan ya, ada beberapa yang tadi. Apabila pasien dan keluarga itu sudah memahami Bapak dengan yang tadi apa saya sampaikan, apakah Bapak sudah memahami gitu ya. Kalau memang misalnya dia belum, baik Bapak apakah Bapak setuju melakukan tindakan ini? Nah, consent, persetujuan, kita meminta persetujuan. Kalau bilang iya, nah kita lakukan tindakan. Kalau dia bilang enggak, menolak, edukasi kembali gitu ya. Pak, maaf seperti ini, jika Bapak tidak dilakukan segini, ini akan kondisinya begini gitu ya. Jangan bilang Pak, kalau Bapak nggak mau ya sudah ya, Disuruh pulang cabut. Oke. Tapi kalau setelah edukasi pasien dan keluarga menolak gimana? Betul sekali. Nah, pasien dan keluarga wajib gitu ya untuk menandatangani penolakan di dalam catatan asuhan keperawatan. Hari apa, tanggal berapa gitu ya. Ya, pasien dan keluarga menolak untuk melakukan tindakan ini karena ini gitu ya. Nah, tanda tangan pasien dan keluarganya. Ya, sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, ada bukti, dia ada sisa, kita batas bukti, mereka tidak bisa menggugat. Gitu ya. Kenapa Bu kita nggak penanganan ini? Karena apa? Karena kita harus juga memenuhi atau memahami, menghargai hak pasien.
dahulu. Ya. Anggap saya sudah cuci tangan, ya, lalu saya melakukan pemasangan handscoon. Perhatikan, sini ada R, ada L. Berarti ini sebelah kanan. Ya, kalau L itu sebelah kiri. Kalau posisi handscoon steril berbeda dengan handscoon bersih. Ya. Kalau handscoon steril dia udah dalam kondisi yang apa namanya itu terlipat gitu ya. Nah, sehingga posisinya kita masukin jempol dulu. Easy aja sih, sama ukurannya pas. Boleh ya. Ke dalam. Kita ambil yang begini. Dan kita bisa ambilnya karena kita sudah pakai hand. Tapi sebelum itu, saya lupa tadi harusnya saya mengoleskan dulu. Jadi yang saya pasang itu sebenarnya di sebelah kiri dulu, gitu ya. Karena pada saat saya memasang di sebelah kiri, saya akan mengoleskan dulu gelnya. Oh, berarti gelnya nggak steril dong? Gelnya. Ya, sebelah kiri saya pasang, taruh di sini. Ya, yang nanti untuk kita butuhkan pada saat kita masih, ya. Nah, sebelumnya juga jangan lupa kita buka dulu selangnya. Aduh. Ya, saya aman dalam ini. Ya. Saya nggak boleh begini. Nggak boleh. Ya, Nggak boleh. tidak boleh dengan handscoon yang steril ini kita memasukkan tangan kita ke sini. Kalau yang tadi, karena tadi tangan kita masih on, kita harus begitu di dalam dulu. Tapi kalau sudah yang terpasang steril, kita boleh menggunakan yang di luar. Paham ya? Karena ini kan steril, ya. Jadi kita boleh. Intinya tidak boleh menyentuh bagian tubuh kita, ya. Lanjut. Tadi ya. Nah ini tadi harusnya pada saat kita melepas ini masuknya ke dalam bak steril, ya, ke dalam bak steril. Nah, lanjut tadi lakukan dulu pengukurannya. Pengukurannya kan ini kalau untuk pasien dewasa tadi apa? Next itu apa tadi? Naso irsipoid. Ya, naso telinga itu naso Sipoid. ya. Memang karena saya kebetulan orangnya tidak ideal, jadi posisi saya memang harus sebelah kanan. Ya. Tapi karena di sini, jadi kita anggap ya ini dari naso ke ear, ya. Nggak boleh menyentuh bagian tubuh pasien, ya. Sampai sini. Selanjutnya dari ear, gitu ya, ke protesus sipedius. Nah, berarti sampai sini perkiraan. Ada tanda hitam. Kalau nggak ada tanda hitamnya, kita pastikan. Ini kan dia ada tanda 1, ada tanda 2, ada tanda 3 garisnya. Nah, misalnya ini kita udah ketemu tanda 1. Misalnya, Bu, ternyata melewati dari batas tanda 1, lihat ke tanda 2-nya. Kalau misalnya ternyata ada di tengah-tengah, kita pastikan bahwa ini ada di pertengahan tanda garis 1 dan garis 2. Ya. Ini contoh misalnya kebetulan tadi dia berada pada garis 1, sudah kasih tanda. Ya. Nah, lanjut kita lakukan pemasangan. Jangan lupa tadi dioles terlebih dahulu, gitu ya. Ada beberapa indikasi apabila pasien misalnya ada nyeri dan lain sebagainya, ya, maka bisa diberikan kalau memang misalnya tidak ada indikasi, kita langsung melakukan pemasangan, ya. 10 sampai 20 cm, ya kurang lebih 10 cm itu diolesi dengan gel terlebih dahulu, gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan pemasangan. Minta kepada pasien, ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya, kepalanya didongakkan, ya, didongakkan. Setelah itu kita masukkan. Ini makanya kenapa nggak boleh di sebelah kiri, ya, harus sebelah kanan, ya, karena ini susah. Oke, kita masukkan, Bapak, saya masukkan ya Pak ya, perlahan-lahan dimasukkan, ya.
seperti ini. Ada tahanan, jangan dipaksa. Ya. Minta bapaknya, Pak, turunkan kepalanya sedikit. Gitu ya. Nah, sambil itu kita masukin. Ya, karena dia tidak respon ya. Bapak, saya masukin Pak ya. Nah, kalau ternyata masih ada tahanan, tadi gimana? Tarik dulu, tarik masukkan 2 cm, jangan banyak-banyak nariknya ya. Setelah itu nanti kita coba diputer sambil dimasukkan. Nah, diputer sambil dimasukkan. Nah, dia akan masuk sampai batas yang tadi telah ditentukan ya. Tidak, jangan lupa ini di klemnya dilipat aja ya, klemnya dilipat. Setelah itu mana tadi sekitar 50 cc ya. Setelah itu kita pasang. Ingat tadi jangan lupa diklem, baru kita pasang ininya. Ini nggak masuk ini, beda ya. Nah ya, kita tahan dulu seperti ini. Ini anggap sudah masuk pada jarak yang tadi kita tentukan di awal. Lalu jangan lupa tadi diklem, dan ini kita pasang terlebih dahulu ya. Selanjutnya tadi kita harus lihat dulu apakah ini sudah masuk atau belum. Dengan cara tadi seperti apa? Nah, jangan lupa pada saat kita melepas, klem dulu ya, jangan langsung lepas. Si klem itu adalah supaya udara dari luar tidak masuk, kan gitu fungsi klemnya. Yeah. Tapi kalau sudah terpasang begini ya aman ya, sehingga pada saat kita melepas ini gitu ya, maka ini diklem ya, jangan lupa ya, diklem. Setelah itu kita masukkan ini ke dalam waskop yang isinya Air. ada gelembung, berarti Masuknya ke paru-paru. artinya harus Tarik. ya. Kalau tidak ada gelembung, Masuk ke lambung. Oke ya. Setelah itu kita klem lagi ya. Teknik yang kedua, kita pasang stetoskop ya. Kita isi dulu udara. Tadi misalnya sekitar 50 ml. 40 sampai 50 cc, 40 cc lah ya. Masukin ke sini gitu ya. Ini stetoskop kita letakkan di daerah epigastrik ya, gastriknya pasien ya. Sambil kita dengarkan apakah ada gelembung udara yang masuk. Masukinnya harus perlahan, tidak cepat. Nah, dengar apa enggak? Kalau ada suara borborikmus, berarti Masuk dia masuk ke dalam lambung. lambung. Ya, pastikan jangan sampai kalian penyetulnya budak, gitu ya. Kalau sudah dipastikan masuk, ada suara gelembung udara tadi, kita keluarkan kembali sebanyak yang tadi kita masukkan. Tadi misalnya 40 cc. Ya, kita tarik, ya. Setelah itu kita klaim, ya, buang. Ibu, Ya, udaranya. itu kira-kira kalau pas ngambil lagi itu cepat atau lambat? Ngambilnya lagi, nggak apa-apa. Jangan juga cepet-cepet. Kalau ngambilnya nariknya mah pelan-pelan aja, ya. Sebanyak 40 cc sesuai dengan yang tadi masuk. Lalu setelah itu dibuang, ini taruh lagi di sini. Oke? Sudah dipastikan dia masuk, maka kita bisa melakukan fiksasi. Lanjut, melakukan pemasangan plester itu bisa berbagai teknik. Bisa teknik seperti ini, ya, masukkan, dipilih dulu. Ya, seperti ini. Ini kalau menggunakan plester yang diameternya kecil, tapi kalau yang agak lebar, ya ada kan plester yang agak lebar ya. Nah, kita bisa gunting bagian tengahnya, tapi tidak habis. Ya, setelah itu pasang di sini. Yang tadi bagi duanya tadi kita pilih di sini,
Itu kalau menggunakan diameter yang lebar. lebar. Tapi kalau yang seperti kan diameter kecil, maka kita bisa langsung pilih dulu sini, baru masukkan ke sini. Tempelkan di sini maksudnya. Oke, jadi dia tidak akan tertarik. Terlepas. Ya, jadi kalau misalnya dia ketarik banget gitu kan dia nggak ada ini. Oke, paham ya? Nah, setelah pet yang ukuran 100 ml ini tadi. Jadi ini misalnya nih protein yang akan diberikan kepada pasien ya. Ada juga nanti air putih ya. Saya pakai handscoon, anggap saya pakai handscoon ya. Nanti kalian bu, ini mau pakai handscoon kok kemarin ada buktinya. Bahaya. Kita ingin memberikan nutrisi kepada pasien melalui NGT ya. Kita cek dulu ya, cek dulu gitu ya, cek residunya. Ya, kita tarik sedikit. Ya, apakah memang ini kita pastikan adalah asam lambung atau isi lambung ya. Setelah itu kita klaim, kita buang. Ya, hijau atau kuning bisa. Ya, isi lambung. Kita masukkan ke dalam bengkok. Lanjut. Setelah itu kita ambil susu proteinnya. Ya. Ambil sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya dikasih misalnya nih 400 cc. Nah, kalau kita menggunakan 400 cc berarti ada 4 kali. Kita pastikan jangan terlalu terburu-buru. Pelan-pelan. Ya. Kalau tadi kan harus gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh. Ya. Bagaimana? Ya. Pelan-pelan pakai perasaan. Ya, anggap kayak apa kalian makan. Kalau makan terburu-buru gimana? Tersedak. Kan nanti pasti begitu, ya. Sampai habis pelan-pelan, ya. Habis. Oke. Setelah itu misalnya habis, ya. Habis misalnya sampai 400 nih, sudah selesai ya. Lalu kita bilas. Bilas dengan air putih, ya. Misalnya air putih nih ya. Air putih tarik lagi ya sampai selangnya benar-benar ya. Maksudnya? Ya buang, itu kita hanya untuk melihat residunya aja. Apa? Nah setelah It's okay. Nggak apa-apa. langsung aja nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya ternyata nih ada kotoran apa segala macam, ya nggak apa-apa kita bersihin dan dibuang. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa kita langsung masukin ke dalam. Toh juga dia nyampur lagi kok ya. Ya. Setelah itu kita bersihin sampai selangnya bersih. Ya. Ingat pelan-pelan pakai perasaan. Ya. Oke, lanjut. Ini sudah sampai air putihnya selesai. Oke, nah udah. Ya, sudah selesai. Udah bersih, taruh di sini. Ini kalau menggunakan spek. Kita juga bisa menggunakan nih. Kalau memang sekiranya banyak yang diberikan. Ya. Jadi ini namanya EDS, Enteral Delivery System. Jadi ini kita masukin nanti nutrisinya ya, misalnya susu gitu ya. Misalnya sampai nih 500 ml. Kalau mau sekaligus, kalau ini kan pelan-pelan nih sekali ini kan. Nah, kalau kita mau masukin misalnya 600 ml, kita masukin ke sini susunya, kita gantung ke yang infus. Ini nggak ada infusnya. Kita gantung ke yang infus. Setelah itu, ini posisinya di klem dulu ya. Nih, kita masukin dulu ke yang kita gantung ke yang infus, kita keluarin gitu ya. Setelah itu nanti klem. Ya, klem dulu. Baru nanti kita sambungkan ke dalam selang. Ini anggap digantung ya. Anggap digantung ya. Jadi ini kita klem masukin. Nah. Ya, jangan lupa ini klem dulu tadi ya. Nah, setelah tersambung baru kita buka klemnya. Ya. Nah, setelah itu kita atur tetesannya. Ya, kayak infus. Ya, maintenance aja, jangan juga terlalu full gitu ya. Ya, maintenance lah kayak Ada dihitung kayak infus kan? enggak.
dia enggak, dia maintenance aja gitu ya, boleh di ngalir aja gitu ya, tapi juga jangan terlalu deras gitu maksudnya ya. Sama kayak yang kita inilah, kita masangin roti. Oke, paham ya? Nah, ini sampai nanti habis ya, baru nanti diklaim lagi ya. Setelah itu dicabut, jangan lupa diklaim. Pada saat menyabut jangan lupa diklaim. Setelah itu bilas dengan air putih ya. Bilas dengan air putih, masukin. Selesai? Langsung. Paham? Ini posisinya harus seperti ini. Harus ditutup. Jangan sampai ini terbuka. Ya, kalau terbuka nanti selain tadi udara masuk juga kuman, bakteri dan lain sebagainya ya. Makanya harus posisi. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, baru kita. Jangan lupa juga tadi selang MGT-nya sudah kita siapkan nih. Plasternya sudah kita siapkan gitu ya. Habis itu selang MGT-nya udah kita buka, masukkan ke dalam bak steril gitu ya, sehingga pada saat kita memasang kita udah ini. Oke, syukur-syukur kalau kita punya asisten. Kalau enggak ya kan susah. Oke, paham? Oke. Secara oral ya, memberikan makan secara oral saya ini nggak perlu pakai handscoon, kecuali kita ini memberikan makan kepada orang yang memiliki penyakit yang sifatnya Menular. ya.